Baik, selamat sore semuanya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 10, yaitu mengenai uang dan perbankan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan beberapa teman kelompok dari kelompok saya, yaitu pertama ada Agnes Duini, dan Sherini Venisa, dan saya sendiri Felix Guido. Baiklah, langsung saja ke materi. Slide yang pertama, uang dan perbankan. Uang dan perbankan. Uang sudah tidak asing lagi tentunya didengarkan oleh kita semua. Nah, uang di sini adalah suatu benda yang diakui masyarakat dan negara untuk dijadikan sebagai perantara dalam melakukan pertukaran barang dan jasa. Nah, uang merupakan segala sesuatu berwujud benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang atau jasa serta kekayaan atau aset berharga nilainya dan sekaligus sebagai alat pembayaran utang. Dapat juga, uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat di suatu wilayah guna mengukur nilai, menukar, dan membayar setiap transaksi pembelian barang dan jasa, serta menimbun kekayaan. Sudah tidak asing lagi bahwa uang adalah segalanya untuk saat ini. Next, fungsi uang. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi tentang fungsi uang. Uang dapat dibedakan menjadi dua, yakni fungsi asli dan turunan. Fungsi sebagai alat tukar, medium of change, orang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, yang dikenal dengan sistem barter, tetapi barang dengan uang. Peradaan uang ini tertentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Sebagai satuan hitung yang kedua, uang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besar kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Tak hanya itu, uang juga dapat digunakan untuk menentukan harga suatu barang dan jasa. Pada fungsi ini, uang memiliki peran memperlancar aktivitas pertukaran. Sampai di sini yang ingin ditanyakan. Mungkin nanti kita di akhir bisa bertanya. Lanjut, sebagai menyimpan nilai. Nah, keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa mendatang. Orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia menyimpannya untuk kemudian digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan mendatang. Next. Nah, yang berikutnya fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa baik kuantitas kecil maupun besar. Lalu sebagai alat pembayaran utang, fungsi yang satu ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai menyimpan nilai, di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan mendatang. Lalu yang berikutnya ada sebagai penimbun kekayaan. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan berlebih, uang tak digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tapi disisihkan sebagian untuk disimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau investasi guna keperluan di masa depan. Lanjut. Nah, kita juga harus mengetahui jenis-jenis uang. Uang memiliki jenis yang beragam, tergantung peredarannya dan bahan pembuatannya yang masing-masing. Berdasarkan peredarannya, uang kartal sebagai uang yang beredar resmi di masyarakat. Uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Uang giral sebagaimana uang kartal, uang giral juga beredar di masyarakat, hanya saja pada kala tertentu. Artinya jenis uang ini tidak wajib digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi sehari-hari. Uang giral umumnya dimiliki oleh kalangan masyarakat tertentu karena berbentuk simpanan di bank yang dapat tertarik sesuai kebutuhan menggunakan perintah bayar berupa cek. Lanjut. Nah, berdasarkan bahan pembuatannya, uang logam, sesuai dengan namanya, jenis uang ini terbuat dari logam, yang biasanya berupa emas atau perak yang nilainya cenderung tinggi dan lebih stabil dibanding jenis logam lain. 3 macam nilai, yaitu ada nilai intrinsik.
adalah nilai dari bahan yang digunakan untuk membuat mata uang. Nah, yang berikutnya nilai nominal adalah nilai yang tertera pada mata uang, misalnya 100. Yang kita ketahui, yang sering kita lihat, yang jumpai 500 dan 1000. Nilai tukar adalah nilai yang dapat ditukarkan dengan suatu barang. Contohnya uang 5.000 dapat ditukarkan dengan sebungkus bubur kacang hijau, dan 10.000 dapat ditukar dengan sebungkus nasi sayur, nasi lontong, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya bahan uang kertas. Jenis uang ini terbuat dari bahan baku kertas khususnya yang tidak mudah robek atau rusak. Uang kertas didesain sedemikian rupa dengan memadukan gambar, simbol, dan logo tertentu yang mudah dinilai dan dibedakan untuk setiap satuan nominalnya. Misalnya, uang kertas pecahan dengan nominal 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, dan sampai 100.000 memiliki desain dan warna yang berbeda sehingga masyarakat mudah mengenalinya. Lanjut. Nah, tadi uang. Nah, sekarang perbankan. Siapa sih yang tidak mengenal bank? Di sini ada yang menabung di bank. Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Next. Nah, yang berikutnya adalah tujuan dan jasa perbankan. Apa-apa saja sih tujuan terbentuknya suatu bank? Pertama, yaitu sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran perbankan yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu cukup lama, seperti zaman dahulu. Yang kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang. Orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjam. Lanjut. Nah, di sini ada fungsi bank. Fungsi bank yang dimana kita tahu yaitu salah satunya adalah menghimpun dana. Bank diselenggarakan sebagai tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat, dan cara penghimpunannya dilakukan dengan mengadakan berbagai produk tabungan. Dengan produk penyimpanan berkualitas, maka masyarakat akan sadar mengenai pentingnya menyimpan uang di bank, dan tidak hanya tabungan biasa, bank juga sering menawarkan program deposito. Yang berikutnya adalah penyimpanan barang. Khususnya di bank tidak hanya untuk menyimpan uang, tetapi juga barang. Bank umumnya juga menyediakan layanan jasa untuk menyimpan barang atau berbagai surat berharga secara aman. Penyimpanan surat berharga ini di rumah memang memiliki risiko yang tinggi, sehingga lebih aman disimpan di bank. Jadi ketika teman-teman merasa ragu untuk menyimpan barangnya di rumah, bisa meletakkannya di bank. Nah, bank akan menyediakan layanan yang namanya safety box untuk masyarakat yang ingin mengamankan surat berharga atau harta bendanya. Lanjut. Nah, yang berikutnya ada fungsi dari bank, yaitu layanan jasa bank. Bank tidak hanya memberikan layanan kredit untuk masyarakat, namun bank juga menyediakan berbagai layanan jasa yang membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Namun juga kini masyarakat yang bisa menikmati layanan bank sudah sangat merata, sehingga lapisan masyarakat paling bawah pun sudah memperoleh manfaatnya. Sebagai transaksi pembayaran dan pembelian menjadi lebih cepat, kini bank menyediakan layanan pembayaran telepon, pembelian tiket, pembayaran listrik, dan berbagai layanan pembayaran lainnya. Oke.
sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk Agnes, Sherin, silakan untuk bertanya, boleh. Ada yang kurang jelas? Silakan bertanya. Ayo. Oke, Agnes. Ya. Saya ingin bertanya, apa itu Sapertibo? Bisa diulangi, Agnes? Apa itu Sapertibo? Oke, terima kasih pertanyaannya, Agnes. Oke, jadi safety box itu adalah suatu box untuk penyimpanan barang berharga tadi, yang dimana jika kita merasa ragu untuk menyimpan barang harta benda kita di rumah, kita bisa menyimpankannya dan mempercayakannya kepada pihak bank dan mereka akan menyimpannya di safety box tersebut. Itulah fungsi dari safety box. Untuk sharing, terima kasih Agnes. Oke, sharing. Apakah ada pertanyaan? Halo. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukup sampai di sini. Halo, Sherin, apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Oke, saya rasa mungkin Sherin sudah jelas karena materi kita sangat sering sekali untuk didengarkan, tidak asing lagi tentunya. Oke, saya tutup dan akhiri untuk hari ini. Sekian dan Sherin masih bergabung. Jelas, Kelly. Tunggu, belum. Mungkin Felix. ya. Iya. Apalagi siang yang lainnya. Oke, terima kasih pertanyaan Sherin. Selain dari fungsi yang ada, apalagi sih jenis bank ya, fungsi dari bank ya. Banyak sekali ya, tentunya fungsi dari bank. Tidak hanya untuk menyimpan uang, tentunya tadi seperti yang kita bahas. Bank juga menyediakan, fungsi bank juga terdapat yaitu tentang pemberian kredit, penyimpanan dana, bahkan melakukan pengkreditan untuk bagi nasabahnya. Bank juga dapat memberikan modal jika pihak yang bersangkutan memang sangat memerlukan uang tersebut. Jadi bank juga memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Begitu sharing. Apakah sudah jelas? Halo Sherin. Oke, Sherin. Sepertinya jaringan Sherin lagi kurang stabil. Berhubung waktu,
Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin jika ingin bertanya, bisa pertemuan berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke.